Selamat ya, Pak Tua. Tanda tangannya sudah selesai. Ini apartemen 120 meter persegi, kunci rumah relokasi. Dan juga deposito 6 miliar rupiah, tunai. Silakan simpan. Pak Tua, 3 juta. Kita sudah susah setengah hidup. Akhirnya, bisa bernapas lega. Dakyang dan Erkyang. Biasanya sepanjang tahun mereka bahkan tidak menelepon. Sekarang rumah baru saja digusur. Mereka tiba-tiba muncul. Saat tahun baru mereka tidak pernah pulang melihat kita. Sekarang rezeki nomplok, kau malah terang-terangan mendekati mereka. Jika uang ini bocor, yang datang apakah itu anak atau serigala? Uang ini tidak bisa sembarangan diberitahu. Kita harus coba dulu hati nurani kedua bocah nakal itu. Gelang emas di pergelanganmu. Lepaskan. Sembunyikan baik-baik. Kita pulang, ganti dengan yang baju paling usang, lalu ke kota. Ganti baju usang? Kau sebenarnya mau apa? Setelah sampai di kota, kita bilang saja ada tumor di otakmu. Butuh 100 juta rupiah untuk operasi. Selamatkan nyawa. Uang ini. Siapa di antara Dakyang dan Erkyang yang mau mengeluarkan uang untuk menyelamatkan nyawamu? 3 juta itu dan rumah akan kuberikan kepada yang mau. Pertama ke rumah Erkyang. Lihat apakah bocah ini punya hati nurani. Apa sih? Akhir pekan begini, masih ganggu orang tidur. Erkyang, lama tidak bertemu. Aku dan ibumu merindukanmu. Jadi kami ke kota menemuimu. Pa, Ma, kalian jauh-jauh ke kota. Masuk di luar panas. Apa sih yang Bapak katakan? Seharusnya saya yang pulang menjenguk kalian. Bu, minum air dulu. Tenangkan napas. Kali ini kesini bermalamlah beberapa hari. Kebetulan, bisnis saya baru selesai beberapa kontrak. Besok saya ajak kalian jalan-jalan. Erkyang, sebenarnya kali ini kesini, ibumu sakit. Kata dokter, di otaknya ada tumor. Harus segera operasi. Keluarga kami benar-benar tidak punya uang. 200 yuan ini semua bekal kami. Biaya operasi. Masih kurang 50 ribu. Bisakah kamu memberi uang untuk menyelamatkan ibumu? 50 ribu. Ayah, apa Bapak kira saya punya bank? Tadi kamu bilang bisnis baru selesai kontrak. Masa 50 ribu? Uang penyelamat jiwa pun tidak punya? Itu hanya untuk menghibur kalian. Bisnis sudah rugi besar. Sekarang saya bahkan susah makan. Karena kalian sudah minta, saya terus terang. Sekarang arus kas saya putus. Kalaupun kalian memaksa saya sampai mati, tetap tidak bisa. Sapi di kampung, dan beberapa hektar sawah itu, mending jual saja. Berikan uangnya dulu untuk modal bisnis saya. Erkyang, kamu gila? Itu uang untuk menyelamatkan nyawaku. Kamu bahkan uang peti mati kami mau ambil? Bu, penyakit ibu itu percuma diobati. Nanti setelah saya pakai uang hasil jual tanah, balik modal, pasti saya akan antar ibu ke rumah sakit terbaik di provinsi. Sekarang kalian harus bantu saya dulu. 200 ini, saya ambil dulu buat beli rokok, cari teman untuk cari akal. Chen Erkyang, kamu sembunyi rapat-rapat ya? Bang Hei, dengar penjelasanku, uang pasti saya bayar. Kalian siapa? Berani masuk rumah anakku dan pukul orang? Orang tua, buka mata lihat baik-baik. Anakmu judi di luar. Kita berutang 500 ribu untuk pinjaman rentenir. Rumah pernikahan ini sudah digadaikan padaku dari dulu. Hari ini aku datang untuk menyita rumah. Judi, sita rumah. Erkyang, di mana menantu perempuanku? Suksin, di mana cucuku? Tuan-tuan, mereka pergi kemana? Suksin sudah menceraikanku. Cerai. Kenapa cerai? Aku tidak punya uang untuk balas modal. Aku ambil uang mahar Suksin, siapa sangka habis semua. Aku paksa dia cerai, terus usir mereka berdua. Istri yang baik seperti Suksin, kamu tega mengusir ibu dan anak itu ke jalanan. Kamu berdosa. Jangan main drama keluarga di sini. Teman-teman, hancurkan barang-barang di dalamnya, keluarkan semua. Berhenti. Hadapi aku saja. Jangan sentuh istriku. Hei G, beri tenggang waktu, pasti ku cari uang. Bos, orang itu kabur. Dikejar atau tidak, biar kabur, rumahnya tetap di sini. Rumah ini sekarang milik kita. Rumah pernikahan pun kalah judi. Istri sebaik Suksin membawa tuan-tuan di luar. Bagaimana mereka hidup?
Jangan menangis. Menangis tidak berguna. Anggap saja kita tidak pernah punya anak manis itu. Erkiang sudah hancur. Bagaimana drama kita berlanjut? Pulanglah, Pak Tua. Kota terlalu dingin. Erkiang memang anak manis. Kita masih punya Dakyang. Dakyang kuliah. Jadi manajer di kota. Kita pakai uang 50.000 ini sebagai batu ujian. Coba dia. Aku tidak percaya kalau kita minta, dia juga tidak peduli hidup kita bertiga. Pergi sana, dari mana datangnya pengemis? Ini adalah kawasan villa mewah. Pemulung lewat pintu samping, pintu depan tidak boleh masuk. Pak, kami bukan pemulung. Saya mencari anak saya, Chen Dakyang. Dia tinggal di blok 8. Baterai HP saya habis. Bisa pinjam HP Anda untuk menelepon? Siapa? Tidak tahu saya sedang rapat? Tuan Chen di pintu, ada 2 orang berpakaian compang-camping, membawa karung usang kakek dan nenek tua, ngaku-ngaku orang tua Anda. Dakyang, ini aku dan ibumu di gerbang kompleks perumahanmu. Satpam tidak mengizinkan masuk. Ayah, kenapa kalian bawa dari desa pakaian compang-camping itu masuk ke kota dengan pakaian itu? Satpam sudah menganggap kalian sebagai pengemis, aku baru saja pindah ke kompleks mewah ini. Kalau tetangga lihat, malu aku Satpam. Bawa mereka ke bagian logistik. Cari 2 setel pakaian petugas kebersihan. Ganti baju mereka. Siapkan mobil pengangkut sampah antar mereka masuk. Jangan sampai orang lain tahu ini orang tuaku. Kalian berdua ikut saya antar ke bagian logistik. Pak, kita ini dapat dosa apa? Lihat anak sendiri saja, harus naik mobil sampah. Astaga, ya Tuhan, bau apa ini? Kalian jatuh ke got? Jangan bergerak. Ini, karpet impor, Italia, sangat mahal. Pasang ini di sepatu baru masuk, jangan buat lantai rumahku kotor, aku baru saja minta pembantu bersih-bersih. Aduh Bu, pelan-pelan. Jangan jatuh, umur sudah tua. Jatuh bisa patah tulang. Jangan sentuh, aku biasanya bahkan anjing pun baru boleh naik setelah mandi. Bu Chen, ibumu tidak enak badan. Tidak bisa berdiri. Kalau nggak kuat berdiri, duduk aja di lantai, lagian baju yang kalian pakai lebih kotor dari kain pel lantai. Kontrak bernilai jutaan itu tanda tangan aja. Uang kecil segini nggak usah tanya saya. Pak, kok kalian gak bilang-bilang langsung datang? Sampai jadi begini? Untung hari ini nggak ada tamu. Kalau nggak, orang bisa kira saya menyiksa orang tua. Dakyang, aku ini ayahmu. Aku datang ke rumah anakku, masa harus lapor dulu? Tapi kalian juga nggak boleh pakai baju kayak gini. Kalian tahu bos besarku tinggal di kompleks ini? Gimana kalau dia lihat aku punya sepasang orang tua pemulung? Posisi wakil direkturku masih mau dipertahankan? Dakyang, ibumu ada tumor. Kurang biaya operasi, 50.000. Selamatkan ibumu. Tumor otak. Pak, kamu tahu nggak penyakit ini, itu lubang tanpa dasar. Kata dokter, cukup bayar biaya operasi 50.000. Ibumu bisa selamat. Ada harapan. Kalaupun sembuh, tetap sengsara. Penyakit ini hari ini bayar 50.000, besok jadi 100.000. Saya sarankan kalian lupakan saja. Lebih baik biarkan saja. Ibu memang sudah sakit-sakitan. Jangan sampai yang tuli jadi bisu. Dakyang, aku ini ibumu sendiri, loh. Waktu kecil kamu demam tinggi, ibu gendong kamu jalan puluhan li jalan pegunungan untuk berobat. Kamu nggak boleh abaikan ibu. Aduh, jangan sentuh dia. Setelan ini harganya puluhan ribu. Jangan sampai sobek. 50.000? Bilangnya gampang. Kalian tahu kami di kota pengeluaran sebesar apa? Cicilan rumah villa, kartu kecantikanku semuanya bayar. Lagi pula, besok Dakyang harus ke dealer 4S ambil Mercedes seharga 500.000. Nggak ada uang sisa untuk mengisi lubang tanpa dasar kalian. Beli mobil? Apa kalau beli mobil besi? Lebih penting dari nyawa ibu kandungmu. Pak, apa yang kamu tahu, orang kampung? Itu bukan mobil biasa. Itu simbol status. Naik Mercedes. Itu soal gengsi saya di kantor. Dan masa depan saya. Aku tidak bisa demi mengobati ibu menghancurkan masa depanku sendiri. Sudah. Jangan memeras moral di sini. Sore ini aku sudah janji dengan beberapa istri atasan untuk minum teh di rumah. Kalian cepat pergi. Jangan sampai tetangga lihat. Aku punya kerabat miskin pengemis. Ayo pergi. Jangan ganggu urusan kami. Kalau ada keperluan, telepon. Jangan suka datang ke rumahku seenaknya. Chen Dakyang, kau anak durhaka yang tidak punya hati. Dulu keluarga kita miskin sampai tidak bisa masak. Ibumu hidup hemat, khusus untuk membiayai sekolahmu.
beberapa telur dari ayam peliharaan. Kami tidak tega makan satu pun. Semua kami sisakan untukmu. Hati nuranimu apa dimakan anjing? Membiayai sekolahku itu kewajiban kalian sebagai orang tua. Setelah aku lulus, setiap bulan ke rekening kalian aku transfer 500 untuk biaya hidup, setahun 6.000. Aku sudah cukup baik kepada kalian. Buka pintu. Dakyang, kau keluar. Hei, kalian berdua. Siapa yang suruh kalian berteduh di lobi? Pergi berteduh di luar. Cepat pergi. Jangan buat aku susah. Aku cuma pekerja. Pak, berhenti sebentar. Ke rumah sakit. Maaf ya, mobilku penuh. Sayang, bertahanlah. Aku telepon Dakyang. Halo. Fuhai, kita seharusnya tidak datang. Dakyang dan Erkyang, mereka berharap kita cepat mati. Jangan bicara gila. Kita punya uang. Kita punya 3 juta. Besok aku akan bawa kamu ke rumah sakit terbaik. Tidak berguna. Hatiku sudah dikeruk habis oleh mereka. Yulan, ya Tuhan, aku Chen Fuhai menderita seumur hidup. Kenapa bisa melahirkan Chen Dakyang dan Chen Erkyang, 2 anak manis ini? Susin, Bapak, ada apa dengan ibu? Susin, ibumu kehujanan, sedih, dan pingsan. Dakyang dan Erkyang mengusir kita. Bantu, cepat angkat ibu ke mobil. Di sini terlalu dingin, lebih baik pulang ke rumahku dulu. Bapak, duduklah dengan mantap di belakang. San-san gendong ibu, jangan lepaskan. Anak kandung kita membuang kita seperti sampah di tengah hujan. Keluarga Chen kita, menantu yang telah kita sakiti, malah berjuang menyelamatkan kita. Bapak, duduklah di samping tempat tidur dan jaga ibu. Panas sekali, ibu demam tinggi. Harus segera minum obat penurun panas. Bapak, jaga ibu. Aku ke apotek di ujung jalan depan beli obat penurun panas. Susin, hujan di luar terlalu deras. Keluarga Chen kita yang bersalah pada menantu, malah uang sekolah anak dia keluarkan untuk menyelamatkan kita. Bapak, aku sudah beli obat penurun panas. Warung sup ayam di jalan sebelah belum tutup. Aku sekalian beli semangkuk sup ayam panas. Untuk menghangatkan ibu. Susin, berhenti dulu. Bapak mau tanya sesuatu. Apa Bapak lapar? Aku buatkan mie. Susin, lihatlah hidupmu sekarang. Kamu bahkan hampir tidak bisa menghidupi dirimu dan tuan-tuan. Secara hukum, kamu tidak ada hubungan dengan keluarga Chen kami. Mereka sekarang hidup mewah, tapi membuang kita seperti sampah dan mengusir kita. Kami sekarang hanya 2 orang tak berguna yang tak punya uang. Susin, kami sudah tua. Jika nanti terjadi sesuatu pada kami, ini bukan masalah beberapa ratus atau ribu yang bisa diatasi. Dakyang dan Erkyang tidak peduli pada kami. Kamu bahkan uang les dansa, tuan-tuan, yang 3.000 kamu keluarkan untuk membeli obat. Apa yang kamu cari? Jika kamu terbebani oleh kami berdua, bagaimana nanti, tuan-tuan? Susin, ayahmu benar. Kami tidak bisa terus membebanimu. Usir kami sekarang. Anggap saja tidak melihat kami. Masih ada waktu. Bapak, Erkyang memang anak manja, Dakyang memang anak durhaka, tapi kalian tidak. Budimu. Aku, Lin Suksin, akan membalasnya seumur hidup. Dulu saat aku melahirkan tuan-tuan,
Aku pendarahan hebat di ruang bersalin. Dokter mengeluarkan 3 surat kritis. Erkiang yang manja itu tidak muncul sama sekali. Dia sedang duduk di ruang permainan kartu bermain kartu keluargaku. Kecewa. Aku melahirkan anak perempuan sama sekali, tidak ada yang menjengukku. Kamu dan ibu meminjam becak malam itu dan membawaku ke rumah sakit kabupaten. Ibu berjaga siang malam di samping tempat tidurku untuk menguatkan badanku. Ibu menyembelih semua ayam betina tua yang bisa bertelur di rumah. Dia sendiri tidak tega mencicipi sedikit pun. Sejak semangkuk sup ayam itu aku sudah bersumpah. Aku demi membuat tuan-tuan tidak menderita. Sekarang aku tidak akan menikah lagi. Masalah uang, jangan kau pikirkan. Besok aku akan mencari supervisor kebersihan untuk mengambil lebih banyak gedung. Siang hari kerja kebersihan, malam hari aku cuci piring di pasar malam. Aku masih muda. Sesusah apapun, selelah apapun tidak takut. Selama ada aku Lin Suksin sesuap nasi, aku akan merawat kalian berdua di masa tua. Bapak demam, ibu sudah turun. Bubur sudah aku masak dan taruh di meja. Kamu nanti makan selagi hangat. Aku harus cepat pergi ke mall untuk shift pagi. Suksin, hati-hati di jalan. Jaga keselamatan. Sayang, kamu istirahat saja di tempat tidur. Di panci, ada bubur. Aku keluar beli beberapa bakpao daging untuk tuan-tuan tambah lauk. Sebentar lagi kembali. Pak Tua, di saku kamu masih ada uang ya? Wan, Ini jangan kau urus. Kamu tenang saja berbaring. Pak, ke kantor notaris kota. Cepat sedikit. Halo, kakek, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin mengurus akta hibah properti. Ini uang tunai 3 juta, dan 1 rumah. Anda yakin ingin membuat akta hibah? Saya akan memberikan harta saya, uang tunai 3 juta, dan rumah ini semuanya tanpa syarat. Saya hibahkan kepada menantu perempuan saya, Lin Suksin. Saya sudah melihat kartu keluarga Anda. Anda memiliki 2 anak laki-laki kandung. Lin Suksin tercatat status cerai. Dia hanya mantan menantu Anda. Setelah uang besar ini diakta notariskan, secara hukum akan segera berlaku. Kedua anak kandung Anda nanti tidak akan mendapat 1 sen pun. Anda yakin tidak mau berdiskusi dengan keluarga lagi? Saya tidak punya anak laki-laki. Saya Chen Fuhai seumur hidup. Hanya Lin Suksin satu-satunya putri kandung saya. Segera proses. Kakek, karena Anda sudah bulat tekad, saya akan mengikuti prosedur normal dan menyiapkan dokumen untuk Anda. Silakan berikan KTP dan kartu keluarga Anda. Tuan Chen Fuhai, sekarang saya konfirmasi kepada Anda. Anda secara sukarela akan memberikan rekening yang berakhiran 8.862 uang tunai 3 juta dan rumah seluas 120 meter persegi, rumah relokasi secara penuh dan tanpa syarat dihibahkan kepada Ibu Lin Suksin. Ya, saya setuju. Tolong dengarkan baik-baik, ini adalah perjanjian yang tidak dapat dibatalkan. Setelah tanda tangan dan cap jari Anda dibubuhkan, akta notaris akan berlaku. Harta ini secara hukum sepenuhnya menjadi milik Ibu Lin Suksin. Bahkan jika nanti Anda menyesal atau anak kandung Anda datang mempermasalahkan, tidak berhak menariknya kembali. Apa Anda mengerti? Saya mengerti. Saya pasti tidak akan menyesal. Uang ini untuk Susin. Saya tenang. Silakan di setiap halaman pojok kanan bawah tanda tangani nama dan cap jempol kanan. Kakek, sertifikat sudah berlaku. Dokumen silakan simpan dengan baik. Yulan.
Saya berharap saya tidak salah. Bos, ambilkan saya 5 bakpao daging yang baru keluar dari kukusan. Hangat. Seumur hidup saya, keputusan paling benar yang saya buat adalah memberikan uang kepada anak bodoh ini. Brooke, aduh, kalian tidak tahu, kemarin, mertua saya dari desa mertua miskin, tiba-tiba datang ke rumah, langsung minta 50.000 untuk berobat, benar-benar lubang tanpa dasar, langsung saya usir mereka. Mengotori karpet saya, mereka mampu bayar. Kalian dengar belum? Di desa Chen Tua di selatan kota surat pembongkaran sudah turun, kali ini berbeda. Katanya uang ganti rugi sangat tinggi, gila. Ada satu keluarga yang lahannya paling luas langsung ambil 3 juta tunai dan juga dapat 1 unit rumah relokasi lebih dari 100 meter persegi, kaya mendadak dalam semalam. 3 juta tunai? Keluarga mana? Keberuntungan sebesar itu? Siapa namanya? Coba saya pikir, sepertinya seorang kakek bernama Chen, namanya Chen. Hai, benar ya, Chen Fuhai. Kamu bilang siapa? Chen Fuhai. Istri saya baru saja menerima telepon dari kepala desa kampung halaman, orang tua ambil 3 juta uang pembongkaran sudah masuk kota, yang tumor otak, surat operasi palsu. Mereka sedang menguji kita. Karena kalian ada urusan, kami pergi dulu. Kepala desa bilang langsung ke saya. 3 juta tunai dan indeks rumah relokasi kemarin sudah ditransfer ke rekening si kakek tua. 3 juta ya, 3 juta. Kemarin, mereka berdiri di depan pintu ini, kamu malah 3 juta diusir pergi. Dasar buta, sayang. Kamu masih berani bicara saya? Cepat telepon adik saya. Apa kakek tua punya 3 juta? Saya segera bergabung dengan kalian. Lao Zhang, saya punya teman di perusahaan telekomunikasi, dia berhasil mencari tahu, kemarin, ponsel ayah terakhir kali mengaktifkan lokasi ada di kawasan kumuh selatan kota, pasti dia bersembunyi di rumah Lin Suxin. Cepat, jangan biarkan Lin Suxin mengambil uang ini sendirian. Dengar nanti saat pintu terbuka, bahkan jika harus berlutut dan bersujud kita harus membawa ibu dan ayah pulang ke rumah kita. Itu adalah 3 juta. Ibu, ayah, anakmu tidak berbakti. Akhirnya anakmu menemukan kalian ayah, kemarin itu semua salahku. Sebenarnya, perusahaanku hampir bangkrut. Aku punya utang rentenir yang banyak, tekanan terlalu besar, sehingga aku bicara seenaknya pada kalian. Setelah aku mengusir kalian kemarin, aku menyesal sampai ingin bunuh diri. Semalaman, aku tidak bisa tidur. Menerjang hujan deras, berkeliling mencari kalian. Ibu, kemarin aku yang salah, itu karena sindrom kehamilanku, kambuh, emosiku tidak terkendali. Dakiang, pulang dan memarahiku, aku sudah tahu kalau aku salah ini. Aku bawa ginseng berusia 1000 tahun, yang diwariskan ayahku untukku semuanya kubawa untuk menyegarkan tubuhmu. Ayah, aku kabur kemarin karena orang-orang itu mengancamku dengan pisau. Kalau aku tidak kabur mereka akan menghabisiku. Aku selalu mengingat kalian berdua. Kumohon beri aku satu kesempatan lagi untuk berbakti. Sayang, jangan biarkan ibu dan ayah di sarang tikus ini menderita, cepat gulung selimut ibu. Sekarang kita antar ibu dan ayah pulang ke villa untuk bersenang-senang. Ibu, selimut jelek ini bau apek, buat apa masih dipakai? Sakit, lepaskan. Cepat ikut kami pulang ke villa, tidur di kasur impor. Lepaskan. Berani-beraninya kau dorong aku.
Jangan kira dengan memberi ibu dan ayah kita makan mie jelek 2 suap bisa ikut campur urusan keluarga Chen. Aku peringatkan kamu, jangan banyak campur urusan orang. Biar tidak celaka. Menjemput kami pulang ke villa. Terlambat. 3 juta dan rumah relokasi. Sudah tidak ada sisa sama sekali. Semuanya sudah kuberikan pada Suksin. Ayah kau gila. 3 juta. Kau berikan pada orang luar. 2 pengkhianat. Buka mata kalian lebar-lebar dan lihat jelas. Tidak bisa dibatalkan. Akta hibah properti. Lin Suksin, dasar perempuan licik tak tahu malu. Aku bilang, kenapa kamu begitu setuju? Setuju untuk bercerai denganku, ternyata hanya untuk di sini berpura-pura baik, menipu harta keluarga Chen kami. Kamu benar-benar kejam ya. Kamu sudah dicuci otak. Aku tidak mengakui akta notaris ini. Lin Suksin, jangan sombong. Aku kenal pengacara terbaik di kota. Aku akan menggugatmu ke pengadilan atas penipuan. Harta orang tua kesepian. Biar kamu dipenjara seumur hidup. Lin Suksin, kamu seorang wanita yang sudah bercerai, berhak apa kamu mengambil uang keluarga Chen? Kamu percaya atau tidak, besok aku akan membuatmu di kota ini tidak bisa bertahan hidup. Lin Suksin, apa kamu benar-benar mengincar uang, atau menggunakan apa? Siasat licik sampai mantan mertuamu tergila-gila kepadamu? Kalian berdua, pria dan wanita sendirian, bersembunyi di ruang bawah tanah, pasti ada sesuatu hubungan terlarang yang tidak senonoh. Keluar. Aduh, kamu wanita gila. Hei, orang tua, tunggu saja. Jika aku tidak bisa mendapatkan uang ini, aku juga pasti tidak akan membiarkan dia Lin Suksin menikmatinya dengan tenang. Kita lihat saja nanti. Lin Suksin berani menyiramku dengan air dingin? Melawanku? Besok aku akan menghancurkan namamu. Katakan saja ini, tukang bersih-bersih bernama Lin Suksin setelah bercerai tidak tahan kesepian, menggoda mantan mertua dengan tubuhnya, menipu uang relokasi 3 juta. Tempat kerjanya dan lokasi ruang bawah tanah semuanya kuungkapkan. Semakin parah semakin baik, semakin tidak tahu malu semakin baik. Buka akun kecil kalian semua dan banjiri kolom komentar, caci maki habis-habisan. Hari ini siapa yang paling keras memaki, bonus bulan ini akan digandakan. Teman-teman, siapa yang mengerti? Mantan menantu perempuan yang bercerai ternyata menggunakan siasat licik memenjarakan kakek berusia 70 tahun di ruang bawah tanah, menipu uang 3 juta. Apa ini keruntuhan moral, atau kebengkokan kemanusiaan? Lihat, itu wanita itu, kan? Tidak tahu malu, kelihatannya polos, tapi dia malah menggoda mantan mertua. Perbuatanmu itu yang memalukan. Telepon pengaduan mal sudah dibanjiri panggilan pagi ini. Pak? Ada apa? Apa yang aku lakukan? Kau masih punya muka bertanya? Coba lihat sendiri di internet. Semua orang di mal membicarakannya. Kau menggoda suami orang. Kau masih pura-pura tidak tahu nama baik mal kita. Sudah kau cemarkan, mulai sekarang kau dipecat, keluar sekarang juga. Itu dia, penipu uang kakek. Sayang kau benar-benar membuat kami wanita merasa jijik, kembalikan uangnya.
Mama tuan-tuan, cepat ke sini tuan-tuan di TK ada masalah. Apa? Tuan-tuan kenapa-napa? Pak ke TK siang yang. Bukankah kau wanita yang menipu kakek uang relokasi itu? Turun, turun. Aku tidak mau mengantar orang seperti kau tidak tahu malu, nanti mobilku kotor. Tuan-tuan, jangan takut mama sudah datang. Susin, ada apa ini? Siapa yang melakukannya? Susin, ayah minta maaf. Kita tidak usah bertengkar lagi. Besok pagi-pagi, kita ke notaris, batalkan perjanjiannya, berikan semua uangnya pada mereka. Kita tidak bisa terima uang ini masalah nyawa. Nah, kita tidak bisa mundur. Jika kita sekarang kembalikan uangnya, itu berarti menunduk pada mereka yang membuat fitnah. Sama saja kau mengakui fitnah. Ayah benar. Tuan-tuan masih akan tumbuh besar. Harus tetap tegak di sekolah meskipun aku tidak mau sepeser pun. Aku tidak mau menanggung nama buruk ini seumur hidup. Aku tidak akan mundur. Dakyang, Erkyang, kalian sudah keterlaluan. Aku, Chen Fuhai, akan mempertaruhkan nyawa demi tidak membiarkan Susin dan anaknya menderita ketidakadilan ini dengan sia-sia. Susin, kakak datang menemuimu. Peristiwa di internet kemarin sudah kulihat kakak benar-benar sedih. Meski kamu sudah bercerai dengan adikku, tapi di hati kakak selalu menganggapmu seperti adik sendiri. Kamu ceroboh. Susin, bagaimana bisa kamu demi uang menyembunyikan dua orang lansia berusia 70 tahun kamu sembunyikan dan tidak membiarkan kami bertemu? Perbuatanmu ini melanggar hukum, Susin. Asal kamu tanda tangan di sini, kembalikan uang yang kamu tipu. Kakak berjanji padamu akan segera keluarkan pernyataan klarifikasi di internet bilang kamu hanya hilaf, sama sekali tidak akan menuntut tanggung jawab hukummu. Chen Dakyang, kamu benar-benar keji dan tidak tahu malu. Kamu bawa orang-orang ini datang hanya untuk memainkan sandiwara-sandiwara musang memberi hormat pada ayam. Ibu Lin boleh tanya, dengan cara apa kamu memperdaya orang tua? Apa kamu benar-benar menganiaya mantan mertua? Berani tidak biarkan kami masuk, merekam kondisi orang tua sekarang. Kalian mau apa? Ini pelanggaran rumah. Aku sudah lapor polisi. Chen Dakyang. Sekarang kamu pura-pura jadi anak yang sangat berbakti. Dulu siapa yang meninggalkan orang tua di rumah sakit dan tidak peduli? Rp50.000 itu uang penyelamat nyawa tak mau kau keluarkan. Sekarang, demi 3 juta. Kau malah bersorak lebih ribut dari anjing? Kau memfitnah. Jelas kamu yang demi kuasai harta warisan sengaja putuskan hubungan kedua orang tua dengan keluarga. Masih di sini memfitnah. Jangan percaya pada wanita penuh kebohongan ini. Siapapun yang berani melangkah masuk pintu ini hari ini, akan kubelah dia hidup-hidup. Kalian ini para penghisap darah yang manis. Siapa yang berani maju selangkah lagi hari ini, akan kubelah dia hidup-hidup. Pergi kalian semua. Hei Pak, jangan gegabah, ayo kita pergi. Lin Suxin, jangan sombong. Ini belum selesai. Kau tunggu saja. Suxin, mereka itu anjing gila. Kalau digigit, bisa kehilangan kulit. Dengarkan ayah bawa. Tuan-tuan, pergi beberapa hari. Kembalilah setelah situasi tenang. Yah, lari tidak menyelesaikan masalah. Mereka berani mendobrak pintu hari ini. Besok mereka akan ke TK. Merebut anak, aku tidak bisa membiarkan mereka menjelek-jelekan aku. Aku mau lapor polisi. Gunakan hukum untuk melindungi kita. Ibu Lin, tenang saja. Situasi yang ibu laporkan sudah kami catat detail. Tindakan membuat fitnah jahat dan menghasut kekerasan online sama sekali tidak diperbolehkan. Pak Polisi Lee. Jadi mereka kapan bisa ditangkap? Pengambilan bukti pencemaran online memang butuh waktu. Harus lacak sumber video aliran dana dan dalangnya,
Apalagi ibu adalah mantan menantu mereka. Ada sengketa harta keluarga. Prosedurnya agak rumit, tapi ibu jangan putus asa, kami pasti akan segera turun tangan menyelidiki. Hukum tidak akan melepaskan satupun penjahat, kami pasti akan mengembalikan kebersihan dan keadilan untuk ibu. Harus pakai ini? Kakiku baik-baik saja. Yah, Dakiang pasti waspada pada ayah. Kita bilang ayah kaget dan kaki tidak bisa jalan. Tim acara tidak akan menghalangi ayah. Nanti ayah duduk di kursi roda. Jangan bicara apapun, serahkan padaku. Para pemirsa, tadi, Tuan Chen, sekeluarga menceritakan penderitaan mereka. Seorang kakek berusia 70 tahun uang 3 juta. Bagaimana bisa jatuh ke tangan mantan menantu yang sudah cerai? Di balik ini sebenarnya tersembunyi rahasia memalukan apa? Sekarang mari kita undang pihak lain. Ibu Lin Suksin naik ke panggung. Suksin, akhirnya kau muncul. Kau manfaatkan perceraian adikku untuk pura-pura kasihan di depan orang tuaku, saat kami tidak ada dengan kata-kata manis merayu simpati orang tua. Dengan paksa mengambil alih uang ganti rugi itu, 3 juta rupiah. Apa kau tega? Ayo semua, nilai sendiri. Di rumah, dia biasanya penuh tipu daya. Aku sudah melihat wajah aslinya, makanya aku menceraikannya. Tidak kusangka dia berani mengincar orang tua kandungku. Benar sekali, perempuan ini memang genit dan tidak setia, hanya menginginkan uang. Dia menyembunyikan mertua laki-laki di ruang bawah tanah yang tersembunyi. Entah apa yang dia gunakan cara yang keji. Untuk memaksa kakek pergi ke kantor notaris, untuk menandatangani. Ibu Lin, menghadapi tuduhan dari 3 anggota keluarga Chen dan keraguan dari seluruh penonton, apa yang ingin Anda jelaskan? 3 juta itu, bagaimana bisa sampai ke tangan Anda? Saya tidak menipu uang. Karena hari ini kalian ingin membuka semuanya, mari kita hitung semuanya dengan baik. Chen Erkiang bilang aku licik dan penuh tipu daya. Dulu, saat aku pendarahan di ruang bersalin, kau berjudi di luar, berhutang rentenir banyak, bahkan mahar dan uang berobatku kau curi dan habiskan untuk judi. Kau yang memaksaku untuk bercerai demi rumah. Apakah kau pernah sehari pun menjalankan kewajiban sebagai suami dan ayah? Aku sendirian membesarkan anak perempuan. Bekerja sebagai petugas kebersihan yang paling kotor dan berat. Tapi aku, Lin Suksin, tahu berterima kasih. Dulu saat aku sakit, mertua laki-laki dan perempuan malam itu juga meminjam uang dan membawaku ke rumah sakit. Ibu mertua memasak sup ayam dan menyuapiku sedikit demi sedikit. Uang ini diberikan oleh mereka berdua secara sukarela sebagai dana pensiun untuk mereka di masa depan. Aku tidak menggunakan cara curang. Jangan berpura-pura kasihan dan mengarang cerita. Mana buktinya? Itu 3 juta penuh. Orang tua mana di dunia ini yang akan memberikan 3 juta kepada mantan menantu perempuan yang tidak memiliki hubungan darah, dan tidak kepada anak kandungnya sendiri? Bisakah kau memberikan bukti bahwa mereka melakukannya secara sukarela? Pembawa acara, asal hari ini dia mau mengembalikan uang kepada kedua orang tua, keluarga Chen kami akan bermurah hati dan tidak akan menuntutnya. Ibu Lin, jika Anda benar-benar seperti yang Anda katakan, demi kebaikan kedua orang tua, dan tidak bersalah, maka sekarang di depan semua orang, tanda tangani pernyataan pelepasan harta ini. Lin Suksin, jangan bertahan mati-matian. Segera tanda tangani. Tanda tangan, dan bayar hutang. Ah. Pembawa acara, lihat cepat. Dia pasti diancam oleh wanita itu. Pikirannya kacau. Dasar anak durhaka. Hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Pikiranku baik-baik saja. Aku, Chen Fuhai, hari ini di depan seluruh kota akan merobek topeng palsu kalian berdua. Bukankah kalian tadi terus-menerus minta bukti? Ini bukti yang kalian minta. Aku sudah pergi ke mall dan membeli ini. Selalu kubawa, persis untuk menjaga diri dari kalian. Hari ini kalian balik menuduh.
Ternyata ayah sudah bersiap dari awal. Itu pasti palsu. Hubungkan ini ke pengeras suara kalian yang besar itu. Biarkan seluruh kota mendengar anak-anak berbakti ini sebenarnya seperti apa wajah asli mereka di belakang. Bu, penyakitmu itu percuma diobati. Tunggu aku untung dari uang jual tanah kalian. Aku itu. Hari itu aku kebanyakan minum. Bukan maksudku begitu. Ayahku sudah tidak berguna, hidup hanya jadi beban. Besok aku mau ambil Mercedes seharga 500.000. Mana ada uang lebih buat tutup lubang kalian? Cepat pergi. Jangan kotori tanahku. Aku malu. Bahkan uang hidup orang tua sendiri tidak diberi, malah beli Mercy, sampah seperti ini, pantas hidup di dunia, usir mereka dari acara ini, minta maaf pada Suksin. Tuhan masih punya mata. Aku Chen Fuhai belum mati. Kalian demi uang sampai tidak mau mengakui orang tua. Terus-terusan bilang malu. Sial mulutmu. Hari ini aku kasih ke pengemis di jalan. Aku tidak akan memberi kalian 1 sen pun. Ayah, jangan seperti ini ayah, cepat bangun. Uang ini adalah saya dan istri saya setelah diskusi dengan sukarela untuk Susin. Karena ketika kami diusir dari rumah oleh anak kandung, hanya dialah yang menganggap kami sebagai orang tua kandung. Tuan-tuan juga anak baik. Uang ini adalah hak mereka, ibu dan anak. Kalian para pengisap darah. Satpam. Mana Satpam? Usir orang-orang gila ini. Ah, jangan pukul. Kakak, ide itu semua darimu. Lihatlah, Susin, apa yang tertulis di atas? yang ini bilang, maaf, Lin Suksin, kami salah menuduh orang baik. Yang ini bilang, sarankan blokir Chen Daqiang di internet. Selidiki perusahaannya secara ketat. Dan yang ini, ibu tuan-tuan diperlakukan tidak adil. Semoga Bibi cepat sembuh. Ayah, mereka tidak memarahiku lagi. Tidak ada lagi yang bilang tuan-tuan adalah putri penipu. Kita sudah tidak bersalah. Tuhan sudah melihat. Anak baik, hari sudah terang. Mulai sekarang kita berdiri tegak. Berjalan di jalan tanpa takut siapapun. Besok kita ambil uangnya. Pertama, antar ibumu ke rumah sakit terbaik di provinsi. Kakak, jangan berpikir untuk kabur. Hari ini kamu harus memberi penjelasan padaku. Kamu gila apa? Penjelasan apa yang harus aku beri? Dulu kamu berjanji dengan yakin, asalkan di TV, tekan dengan opini publik, 3 juta itu pasti bisa kembali. Sekarang, rekaman terdengar oleh seluruh kota. Aku tidak dapat sepeser pun besok rentenir akan datang mengambil nyawaku. Kau harus memberiku uang untuk kabur. Chen Erqiang, dasar pecundang diam. Kalau bukan karena kau dulu judi terus berutang banyak, bisakah kita jatuh sampai titik ini hari ini? Bukankah ide itu dari kalian? Aku bilang padamu, hari ini jika tidak dapat uang 500.000 untuk kabur, aku akan berikan alamat villa kalian kepada rentenir. Kita semua tidak akan selamat. Chen Daqiang, dasar bajingan, perbuatanmu itu, kau disiaran langsung TV muka burukmu, membuat reputasi seluruh perusahaan ikut hancur bersamamu, hotline dan keluhan perusahaan kita. Pak Wang, dengarkan penjelasanku. Itu semua kesalahpahaman itu cuma masalah keluarga Pak Wang, tolong beri aku kesempatan. Penjelasan apaan? Dewan Direksi memutuskan memecatmu sekarang juga. Bagian hukum besok akan mengirim denda kontrak yang besar ke emailmu, kau siap-siap dituntut.
Semua berakhir bank mengirim pemberitahuan pelunasan paksa, bilang kreditku bangkrut jika tidak segera melunasi hipotek dan pinjaman mobil besok akan diambil paksa villa di Longwan nomor 1 dan mobil ini dilelang. Kau bangkrut. Lalu bagaimana denganku? Uangku mana? Zaoli, apa yang kau lakukan? Kau mengemasi ini perhiasan emas dan perak mau kemana? Mau apa? Tentu saja pergi. Masa tinggal di sini menunggu bank datang besok untuk menempel segel, mengusirku ke jalan? Istriku kita kan suami istri. Cepat keluarkan uang rahasiamu. Kita isi dulu lubang hutangnya, asalkan villa tetap aman. Aku akan memohon lagi pada Pak Wang. Kita masih punya kesempatan balik modal. Suami istri, Chen Dakyang. Kamu menganggapku anak kecil umur 3 tahun? Bersamamu menutup lubang. Dendamu ditambah pinjaman rumah dan mobil adalah lubang tak berdasar. Aku bilang, tidak ada pintu. Uang yang aku hasilkan beberapa tahun ini sebagian besar sudah kuberikan padamu. Kamu tidak bisa tidak menolongku. Minta uang. Aku sudah mentransfer 2 juta itu, kembali seluruhnya ke rekening adik laki-lakiku di keluargaku. Kamu tidak akan mendapatkan 1 sen pun. Kamu sudah merencanakan dari awal untuk membawa kabur uang. Chen Dakyang, penampilanmu sekarang benar-benar membuatku muak. Jangan menunjukku. Kemampuanmu yang sedikit itu hanya bisa pamer di depanku saja. Zaoli, kamu tidak boleh pergi. Kamu sudah membawa kabur semua uang. Bank besok akan datang untuk mengambil rumah. Kamu biarkan aku tidur di jalan. Tidur di jalan pun kamu pantas mendapatkannya. Kamu yang bahkan orang tua kandung sendiri bisa ditinggalkan di hujan, anak durhaka, sampai pada titik ini hari ini disebut balasan. Aku pulang ke rumah keluargaku. Besok ketemu di kantor catatan sipil. Mengenai Ibu Lin Suksin menggugatmu karena memalsukan fakta kasus pencemaran nama baik. Kami sudah mendaftarkan kasus ini. Saudara, kalian salah, kan? Itu urusan rumah tangga kami. Mertua perempuanku sendiri pergi tinggal di ruang bawah tanah, apa urusannya denganku? Apakah itu urusan rumah tangga? Bukti yang menentukan. Dalam siaran langsung TV rekaman bukti kuat yang diputar, serta di internet, kamu mempekerjakan, buzzer, menyebarkan video suntingan secara besar-besaran, aliran dana. Kami sudah mendapatkan bukti yang meyakinkan. Perilakumu telah menyebabkan dampak sosial yang sangat buruk. Chen Dakyang propertimu sudah oleh bank secara resmi ke pengadilan mengajukan eksekusi paksa. Mulai sekarang, villa ini disita, dilarang masuk tanpa izin. Kiang, di malam buta begini, mau kemana cari rezeki? Mas, tolong beri saya tenggang waktu beberapa hari lagi. Saya pasti mengumpulkan uang dan membayar Anda. Tenggang waktu, Chen Kiang. Kamu pikir saya tidak nonton TV? Mantan istrimu itu di TV, memegang akta notaris 3 juta. Seluruh kota tahu ayahmu tidak meninggalkan 1 sen pun untukmu. Dengan apa kamu bayar, utang 500.000 ini? Pak, apa kita sedang bermimpi? Rumah ini terang sekali, Kak. Dibandingkan dengan rumah desa, kita lebih megah dari rumah genteng besar di desa. Sayang, ini bukan mimpi. Duduklah dengan tenang. Pak, uang kita sekarang disimpan di bank suatu hari pasti akan habis. Karena uang ini sudah dinotariskan, maka itu milikmu. Mau kau atur bagaimana? Pak, ikut kata kamu. Tuan-tuan sekolah butuh uang. Kalian sudah tua. Berobat dan beli obat pensiun juga butuh uang. Sudah saya hitung. Kita harus menggunakan uang ini untuk berjualan kecil-kecilan. Asal ada pemasukan tetap kehidupan keluarga kita bisa berlangsung lama. Anakku punya rencana jangka panjang. Susin, lakukan saja. Tidak peduli betapa berat dan lelahnya.
Asal kamu kekurangan tenaga, ayah akan selalu siap pergi membantu kamu. Susin, kalau begitu, sudah pikirkan? Dengan uang ini, mau buka usaha apa? Keterampilan memasak ibu dikenal di seluruh desa. Terutama sup ayamnya, luar biasa. Kita sewa sebuah toko buka restoran Cina. Bu, saya sudah lihat siaran langsung TV sengaja bawa seluruh keluarga untuk mendukungmu. Kamu hebat. Iya, orang baik, pasti dapat kebaikan. Semur, daging yang dibuat mertua perempuanmu ini, lebih harum dari yang di Hotel Bintang 5. Mulai sekarang, acara kumpul-kumpul perusahaan kita, semuanya dipesan di rumahmu. Terima kasih. Terima kasih semuanya sudah datang. Silakan makan dan minum sepuasnya. Kak, kalau dulu kita berbuat baik, tidak mengusir orang tua keluar rumah. Sekarang kita yang duduk di meja itu makan malam tahun baru, yang makan pangsit panas adalah kita. Aku tidak bisa jalan lagi, kakiku sakit seperti ditusuk jarum. Di luar angin dan salju semakin besar. Aku pergi menutup tirai. Jangan biarkan angin masuk dari celah, membuat tuan-tuan kedinginan. Pak Suksin, yang berjongkok di bawah lampu jalan di luar, adalah Dakiang dan Erkiang. Tutup, jangan lihat. Itu semua akibat perbuatan mereka sendiri. Dulu demi uang mereka tidak mengakui orang tua. Saat mereka mengusir kita ke tengah hujan deras, seharusnya mereka sudah tahu akan begini jadinya. Bu, hari ini malam tahun baru. Dakiang dan Erkiang utang mereka pada kita sudah lunas sejak dulu. Hidup kita sekarang baik. Tidak berutang apapun pada mereka. Tapi aku juga tahu. Bagaimanapun, mereka adalah darah dagingmu sendiri. Kamu rindu mereka. Pergilah menengok mereka. Tidak boleh membuat hati Anda menyisakan luka berdarah untuk merayakan tahun baru di rumah kita. Ibu, ayo pergi. Di hari raya begini cuaca sangat dingin. Makanlah makanan hangat. Dakiang, Erkiang. Ibu hanya punya satu keinginan. Kemanapun kalian pergi nanti, betapapun sulitnya jangan lagi berbuat dosa. Jadilah manusia yang baik. Suksin, aku minta maaf kepada kalian, aku bukan manusia. Ibu, aku salah. Anakmu ini tahu kesalahannya.